Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin dahsyat dan semakin panas. Guys, ini benar-benar asli bikin merinding. Tim Peradi membara akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kebebasan 7 terpidana di kasus Vina Cirebon. Jutek Bongso selaku kuasa hukum 7 terpidana tak kuasa menahan tangis sampai berurayan air mata karena sebelum MA mengumumkan penolakan PK 7 terpidana, Jutek Bongso dan tim Peradi serta keluarga 7 terpidana telah mempersiapkan acara untuk penyambutan kedatangan 7 terpidana yang diputus bebas, namun takdir berkata lain. Tapi walaupun begitu, Jutek Bongso dan tim Peradi akan berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan agar supaya 7 terpidana ini bisa bebas. Dan inilah curahan hati Jutek Bongso sampai berurayan air mata demi 7 terpidana agar bebas. Wah, mantap ya. Oke guys, tolong jangan skip, tolong disimak ungkapan hati seorang Jutek Bongso selaku kuasa hukum 7 terpidana. Tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, ini dia. Let's go. Bayangkan sudah ditangani oleh lawyer yang begitu banyak, dikawal oleh netizen se-Indonesia, ya, masih tidak bisa kita tembus. Ya, kami jadi bertanya-tanya, masih tidak ada keadilan bisa kita dapatkan di Indonesia ini. Bang Jutek, ada dua hal yang dicatat. Satu, menurut Hakim Agung ternyata tidak ada novum. Jadi saksi, alat bukti lain, ekstraksi dan lain-lain yang dihadirkan oleh Jutek Bongso dan tim pengacara lain bukan dianggap sebagai novum. Terus yang kedua, bahwa tidak ada kehilafan hakim nih, Bang Jutek. Jadi gini, ya, jadi yang tadi saya sampaikan, Pak Christian, betul, ya. Saya mendengarkan mendapat kabar ini, sungguh bahagia saya, ya, bahwa akhirnya ya hari yang kita tunggu-tunggu akan tiba, pengumuman Mahkamah Agung akan segera diumumkan. Hati kami bergembira, kami mempersiapkan di dalam benak saya mempersiapkan mau bikin apa nih besok, mau langkah apa nih. Makanya saya siapkan tim satu untuk menjemput bola teman-teman lawyer yang ada di Jakarta, domisili di Jakarta yang masuk dalam kuasa, gitu, untuk menjemput bola ke Mahkamah Agung untuk mengurus salinan putusan secepat mungkin. Dalam benak saya, kalau memang mereka diputuskan bebas, malam ini juga saya usahakan, hari ini juga mereka harus keluar dari LP. Administratif akan kami kejar, kami lalui, karena sangat berharga mereka satu malam pun dilalui dalam penjara, itu sangat sayang sekali. Itu dalam benak saya. Saya ada janji sama mereka ketika sidang PK tempo hari, mungkin Mbak Christian juga mendengar. Ya, tunggu, kita satu saat kita akan makan empal gentong ya bersama. Saya janji cari empal gentong yang paling enak, saya akan ajak kita ngobrol di situ, kita makan. Itu terpikir oleh saya ajak makanya saya ajak keluarga mereka kumpul di salah satu hotel di Cirebon, nonton bareng, kita akan rayakan apa yang mereka tunggu-tunggu. Bayangkan 8 tahun lebih mereka ada di dalam, bukan hal yang mudah harus mereka lalui gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan ini tidak terjadi, dan berkata lain, ya apa boleh buat ya. Tetapi tadi saya kuatkan sama para keluarga dan juga para terpidana. Ya, saya katakan ini bukan kiamat, bukan akhir dari segalanya. Jangan frustasi, jangan lakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum, jangan lakukan hal-hal anarkis, jangan terpancing dengan situasi yang tidak baik, akan menjerumuskan kita. Itu yang saya kuatkan. Saya takutnya mereka terjerumus. Karena netizen kan begitu banyak yang marah ya, begitu banyak yang mengajak hal-hal yang negatif. Ya, saya sampaikan kepada mereka, tenang, kami kuasa hukum tetap masih mendampingi. Saya sampai tawarkan, saya katakan jangan kami merasa pede bahwa kami terus akan mendampingi mereka. Kami bertanya, apakah keluarga masih mempercayai kami nggak untuk menjadi kuasa hukum, untuk melakukan melanjutkan perjuangan ini? Mereka sambil menangis mengatakan, ya kami sangat percaya. Ya, apakah melihat bahwa kami sudah maksimal melakukan? Ya, sudah maksimal. Dan hal yang sama, sesudah bertemu dengan keluarga terpidana, ini bergeser ke lapas Kesambi di Cirebon, Pak Christian. Ya, kami bertemu dengan para terpidana ya. Ya, ketika kami masuk, ya, saya bisa memahami ya perasaan yang timbul, yang dialami mereka. Bayangkan, Rivaldi kan baru beberapa hari lalu bertunangan ya di lapas. Dia sudah sangat yakin akan bebas, sehingga tunangannya pun mau datang dan ingin ke sana bertunangan. Ya, saya lihat dia yang paling terpukul gitu kan dari yang lain. Ya, mereka menangis, mereka mencurahkan segala isi pikiran. Ya, secara manusia, kami pun adalah manusia biasa yang punya perasaan, punya rasa. Tentu kami tahu rasa mohon maaf. Rasa keadilan ini. Waduh.
aku sampai merinding guys melihat Bang Jutek sampai berurai mata seperti ini ya. Ini benar-benar pengacara guys, ini benar-benar asli pengacara tanpa dibayar, tapi beliau begitu begitu semangatnya akan keyakinan kebebasan 7 terpidana ini. Bahkan Bang Jutek telah menganggap mereka seperti keluarga gitu. Bukan karena uang nih, ini karena rasa, karena ada rasa kemanusiaan yang ada dalam diri Bang Jutek ini. Ini benar-benar asli pengacara. Saya ucapkan selamat Bang Jutek, warga Indonesia sangat salut dan bangga mempunyai pengacara seperti Bang Jutek. Hormat kami netizen tuh Bang Jutek. Oke, selanjutnya. Tersentuh ya. Saya pikir ya, saya ketika belum masuk saya arahkan teman-teman. Saya bilang tujuan kita untuk menghibur mereka, jangan kita yang dihibur oleh mereka. Saya bilang. Ternyata saya nggak kuat Pak Christian. Ya. Nangis juga di dalam ya Bang? Ya, karena kenapa? Kami menangani ini bukan hanya secara profesional, tapi kami betul-betul pakai rasa, pakai kemanusiaan. Kami merasakanlah apa yang mereka alami. Saya membayangkan itu menimpa anak kita, menimpa kita. Bayangkan sudah ditangani oleh lawyer yang begitu banyak, dikawal oleh netizen se-Indonesia. Benar. Ya, masih tidak bisa kita tembus. Ya, kami jadi bertanya-tanya, masihkah ada keadilan bisa kita dapatkan di Indonesia ini? Hancurnya hukum di Indonesia. Secara kasat mata ini gampang untuk menilainya. Kalau di dalam pertimbangan tadi dikatakan bukan novum, tidak ada kekeliruan hakim, penerapan jurik faksi dan jurik jurisnya itu sudah tepat. Sudah tepat. Ya. Ya, ini kami pertanyakan. Yang kami hadirkan ekstraksi handphone yang baru kami ekstraksi saat itu, sampai kita tahan Bang Rismon 2 minggu di Cirebon untuk menghasilkan ekstraksi, membuktikan bahwa 15-16 menit sebelum mereka ditemukan, dan sudah banyak orang, artinya mereka bisa ditemukan karena polisi itu datang 5 menit ya. Jadi mereka ditemukan itu dari semenjak komunikasi itu hanya 6-7 menit, mungkin 8 menit paling lama, mungkin nggak terjadi pembunuhan itu. Itu pun bukan dianggap novum. Saya jadi bingung. Ya, itu hakimnya kami hadirkan harus itu. Kami hadirkan lagi. bahwa ada bukti bahwa selain percakapan ya, bahwa mereka itu tidak didampingi penasihat hukum, mereka disiksa, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Itu sudah diperiksa kode etik oleh kepolisian tahun 2016 lalu. Apakah cukup dengan kode etik? Padahal itu bahwa mereka nyatanya terpaksa mengakui apa yang mereka tidak perbuat. Kemudian kita hadirkan hal yang lain, fakta bahwa ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah bukan pembunuhan, itu adalah kecelakaan. Kami hadirkan bahwa keterangan itu bukan kita cocokmologi. Ya, kita coba hadirkan bahwa keterangan bahwa mereka melihat kecelakaan itu adalah cocok klop dengan fakta yang ada dari luka, dari kerusakan motor yang di sebelah kanan, luka mereka yang di sebelah kanan. Tidak ada satu bukti pun bahwa itu pembunuhan kami hadirkan. Baik itu visum, baik itu alat bukti. Bayangkan orang didakwa membunuh, pisaunya tidak pernah dihadirkan, cara matinya tidak pernah diungkapkan. Ya, kita dibilang luka tusuk dalam kronologisnya. Kalau bagaimana orang bilang mati luka tusuk, tapi nggak ada bekas tusukan? Apakah itu bukan kekhilafan? Ya kan? Tapi kami tidak mau berkomentar lebih banyak karena kita belum membaca Mbak Christian. Ya. Kita fokus hari ini adalah menenangkan keluarga. Kami minta waktu cooling down. Banyak langkah yang bisa kita lakukan. Kami tanya kepada para terpidana apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini. Mereka kita semangati, akhirnya mau. Ya, oke. Ya, mantap ya. Itulah guys perjuangan para kuasa hukum 7 terpidana yang mati-matian membela untuk kebebasan 7 terpidana ini. Bahkan dihadirkan lawyer-lawyer handal. Tim Pradi, siapa yang nggak tahu guys dengan tim Pradi, pengacara-pengacara handal ngumpul di situ semua ya. Lalu praktisi-praktisi hukum lainnya, pengamat-pengamat hukum lainnya seperti mantan Kabar Reskrim Pak Susnodo Aji, Rismon Sianipar, Reza Indragiri, pokoknya hampir semua pakar-pakar hukum, baik itu digital forensik atau hukum pidana gitu ya. Ya saking yakinnya kuasa hukum 7 terpidana ini, bahkan kita semua pun, saya sendiri juga meyakini bahwa PK 7 terpidana itu akan dikabulkan gitu ya.
mereka akan kita bebaskan gitu. Namun takdir berkata lain, malah mereka ditolak gitu ya, dianggap tidak ada novum. Padahal novum seperti yang Bang Jutek sampaikan tadi, ekstraksi HP Vina dengan Widi itu sudah merupakan novum, sebab di tahun 2016 silam itu tidak dihadirkan. Nah sekarang kan dihadirkan. Yang novum itu kan katanya kan bukti-bukti baru yang belum pernah dihadirkan pada sidang yang sebelumnya. Nah ini sudah banyak novum-novum baru namun tidak dianggap sebagai novum. Ini hakimnya harus dipertanyakan otaknya, itu otaknya udah benar atau konslet gitu ya. Sebab rakyat kecil mencari keadilan saking sulitnya seperti ini, sulit banget mencari keadilan di negeri ini gitu. Jadi kita berharap semoga para kuasa hukum 7 terpidana ini diberikan kekuatan, kesehatan dan juga semangat, pantang mundur pantang menyerah untuk menegakkan keadilan, untuk membela 7 terpidana ini sampai bebas. Bahkan ini seperti yang pernah Bang Jutek sampaikan, mereka para kuasa hukum akan mendatangi DPR Komisi 3, akan mendatangi pemerintahan Pak Prabowo dan juga akan mendatangi Kapolri gitu ya, terkait gimana nih tentang hukum di negeri ini terhadap 7 terpidana. Nah itu guys, jadi kita berharap semoga kasus ini cepat selesai, semoga 7 terpidana ini juga segera terbebaskan. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.